Bab 846. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Di bawah desakan Lu Chen, Firefox duduk kembali di depan tungku alkimia, menyortir bahan obat, dan mulai menyempurnakan pil siantai. Sekarang Firefox langsung menggunakan api bawah tanah untuk membuat alkimia, suhu api alkimia lebih tinggi, dan kecepatan alkimia lebih cepat. Setelah memurnikan beberapa tungku pil limbah, Firefox secara bertahap beradaptasi dengan api di lapangan, dan tingkat keberhasilan meningkat dengan cepat. 1 jam kemudian, Firefox menyempurnakannya dengan lebih lancar, hampir tanpa ada satupun yang terlewat, dan sejumlah pil siantai berhasil disempurnakan, masing-masing dengan 9 pola. Tapi Lu Chen tenggelam dalam cara memurnikan benih api bumi itu. Dia berbeda dengan Firefox. Firefox sendiri adalah binatang api dengan tubuh binatang atribut api bawaan. Selama ia memiliki benih api tanah untuk diserap, ia hanya perlu menyerap sedikit api tanah untuk memurnikannya guna meningkatkan api binatangnya sendiri. Dan dia bukanlah tubuh roh api, jika dia ingin memiliki api bumi, dia harus memurnikan seluruh benih api bumi. Pemurnian bukanlah masalah. Masalahnya adalah, dia mungkin tidak mampu menyediakan waktu yang diperlukan untuk menyempurnakannya dengan cara biasa. Sekalipun dia tidak melakukan apapun untuk memurnikan benih api bumi seukuran telur, mungkin diperlukan waktu beberapa tahun untuk menyempurnakan benih api bumi dengan menyerap api bumi di dalamnya. Dia sekarang berada di masa keemasan kultivasi, dan waktu sangat berharga. Dengan kecepatan promosinya dalam berlatih 9 naga Gui Yijue, setelah beberapa tahun, basis budidayanya akan sangat tinggi. Sekarang suruh dia menghabiskan beberapa tahun untuk menyempurnakan benih api bumi. Bukankah ini membuatnya malu? Tidak mungkin dia melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu, dia ingin mencari jalan pintas dan mencari cara untuk memurnikan benih api bumi dalam waktu singkat. Akhirnya, matanya tertuju pada Yan Longmai. Yan Longmai punya kemampuan mengendalikan api, mungkin bisa membantu, kalaupun gagal tidak ada ruginya, kenapa tidak dicoba? Sambil berpikir, Vena Yanlong segera meninggalkan posisi denyut nadinya dan memasuki mutiara yang kacau. Benar saja, Yan Longmai memiliki kesukaan khusus terhadap benih api. Saat dia melihat benih api bumi, matanya melebar, dan dia membuka mulutnya untuk menelan benih api bumi. Sesaat kemudian, api naga di tubuh Yan Longmai penuh dengan api, apinya sangat mengerikan, api bersuhu tinggi, dan ingin membakar ruang menjadi lautan api. Jika bukan karena Chaos Orb yang menekan api naga tepat waktu, segala sesuatu di dimensi Chaos akan hancur, dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Dan Yan Longmai terus mengaum, dan terbang berkeliling di ruang yang kacau dengan gelisah, sangat mudah tersinggung. Tapi Lu Chen sangat gembira. Keadaan Yan Longmai merupakan pertanda baik, yang menunjukkan bahwa Yan Longmai sedang memurnikan benih api bumi. Setelah pemurnian berhasil, api naga dari urat Yan Long akan menjadi lebih kuat, dan inti dari benih api bumi juga akan habis. Saat itu, Lu Chen hanya perlu menyerap esensi benih api bumi, dan dia akan langsung duduk di atas api bumi. Sungguh menghemat waktu. Tidak lama kemudian, kabar baik datang silih berganti. Duo tinggi dan pendek menelan Ji Wen Xuanming dan dalam jumlah besar, dan menerobos alam abadi selama teleportasi. Lu Chen sangat gembira, dan segera meminta mereka berdua turun ke tahap abadi Ji Wen untuk mengkonsolidasikan alam baru. Saat diteleportasi ke tanah air timur, aura duo tinggi dan pendek menjadi stabil, dan alam baru pada dasarnya terkonsolidasi. Setelah keluar dari formasi teleportasi, itu adalah keluarga Namong di Wastelen Timur, yaitu keluarga Fei Long. Keempat keluarga besar semuanya memiliki susunan teleportasi, dan dari keluarga Simen ke wilayah Desolasi Timur, mereka hanya dapat diteleportasi ke keluarga Namong. Kecuali Anda pergi ke kota besar di Beiyuan, Anda dapat berteleportasi ke tempat lain di Wastelen Timur, tetapi Lu Chen terlalu malas untuk lari. Lu Chen mampir mengunjungi ayah Fei Long, Namong Kaitai, kepala keluarga Namong. Namun, Namong Kaitai tidak berada di tanah, melainkan duduk di Gua Iblis di Gunung Zenyao, memerintahkan anak-anak Namong untuk menahan serangan klan iblis. Baik yang tinggi maupun pendek adalah pelanggan tetap keluarga Namong. Banyak murid Namong mengenal mereka, dan beberapa orang mengenali Lu Chen, jadi mereka bertiga pergi tanpa hambatan, dan segera memasuki Gunung Zenyao, dan tiba di kota pertahanan yang menjaga Gua Iblis. Saat saya melangkah ke dalam Gua Iblis, saya melihat asap suar di mana-mana, suara pembunuhan di mana-mana, dan pertempuran sengit lainnya.
Keluarga Namong merupakan keluarga pembuat senjata, semua senjata anak Namong sangat kuat, sebagian besar memiliki senjata leluhur palsu di tangannya, sedikit orang yang menggunakan senjata leluhur, bahkan ada pula yang kuat menggunakan senjata suci. Selain itu, baju besi semua murid Namong semuanya adalah artefak leluhur semu, dan perlengkapannya sangat canggih, jauh lebih baik daripada 3 keluarga bangsawan lainnya. Bagi murid keluarga Simen, Dongfang dan Beiming, hanya yang kuat yang memiliki artefak leluhur, sedikit yang menggunakan artefak leluhur palsu, kebanyakan hanya menggunakan artefak harta karun, baju besinya juga biasa-biasa saja, dan pertahanannya tidak tinggi. Keluarga Namong yang kuat, artinya, peri besi tidak mudah ditangani. Jika tidak, Lu Chen benar-benar percaya bahwa semua senjata dan pelindung murid Namong berada pada level senjata suci. Di luar kota pertahanan, aura iblis melonjak ke langit, dan pasukan klan iblis di tanah membentang ribuan mil. Di kota pertahanan, itu sangat sengit, dan jutaan murid Namong bertempur berdarah untuk melawan serangan gila klan monster. Di atas langit, ada juga medan perang, tetapi levelnya berbeda, dari rendah ke tinggi, diikuti oleh medan perang alam Xuanming, medan perang alam Xiantai, medan perang alam pemurnian dewa, dan medan perang alam kesengsaraan surgawi. Bahkan pembangkit tenaga listrik alam kesengsaraan surgawi telah dikirim, dan standar pertempuran ini sangat tinggi. Ketiga Lu Chen bergegas ke puncak kota, mengamati sebentar, dan memutuskan untuk bergabung dalam pertempuran untuk membantu keluarga Namong. Tetapi pada saat ini, seseorang turun dari langit dan mendarat di depan Lu Chen. Itu adalah Namong Kaitai. Ying Hao telah menyampaikan pengetahuan spiritualnya kepadaku, mengatakan bahwa kamu akan datang, biarkan aku memperlakukanmu dengan baik. Namong Kaitai memandang Lu Chen dan yang lainnya dengan nada meminta maaf, dan berkata, sayangnya, saya tidak dapat menghibur Anda secara langsung karena pertempuran yang terus-menerus di Gunung Zenyao. Anda hanya dapat melakukan apa yang Anda inginkan. Patriark Namong terlalu sopan, beraninya kami junior membiarkan Anda menghibur kami secara pribadi. Lu Chen berkata dengan cepat, lupakan pria jangkung dan pria pendek, mereka adalah pelanggan tetap dan datang dan pergi sesuka mereka. Namong Kaitai berkata lagi, tetapi Anda berbeda. Anda membantu Zilong dan yang lainnya untuk menstimulasi penglihatan dan berlarian. Ini sepadan dengan keramah tamahan pribadi saya. Sayang sekali saya tidak bisa menyia-nyiakan diri saya sekarang. Patriark Namong, mengapa standar pertempuran di Gunung Zenyao begitu tinggi sehingga bahkan para ahli di alam kesengsaraan surgawi pun dimobilisasi? Lu Chen tidak khawatir apakah akan mengundang atau tidak, tetapi melihat ke medan perang dan bertanya. Selama periode waktu ini, spesifikasi serangan klan monster relatif tinggi, dan saya khawatir sesuatu akan terjadi. Kata Namong Kaitai, mungkinkah klan monster akan menyerang lagi? Lu Chen bertanya, belum. Tapi dilihat dari postur Yaozu, kurasa itu akan segera terjadi. Namong Kaitai melihat pertempuran di udara, mengerutkan kening dan berkata, pertempuran ini telah berlangsung selama 3 hari, klan iblis memiliki energi berlebih, dan mereka tidak akan pernah mundur dalam pertempuran mematikan. Mereka memiliki ambisi besar untuk menduduki kota berbenteng. Petik 2. Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk membantu? Lu Chen bertanya, tidak perlu. Kamu hanya memiliki 1 yuan di alam Xiantai, dan ketika kamu sampai di medan perang di alam Xiantai, kamu hanyalah sepotong umpan meriam, keberadaan yang tidak mencolok. Namong Kaitai melirik Lu Chen, menggelengkan kepalanya dan berkata, Patriark Namong, kamu terlalu meremehkan kekuatan tempur bosku. Di teras abadi, tidak ada yang bisa menandingi bosku. Kata Gao Hai, apakah ada hal seperti itu? Namong Kaitai tertawa, faktanya, Gao Hai telah menurunkan kekuatan tempur Lu Chen, hanya karena dia takut Namong Kaitai tidak akan mempercayainya. Jika dia mengatakan bahwa Lu Chen dapat menembus alam dewa, saya khawatir Namong Kaitai akan langsung tertawa. Bagaimanapun, Lu Chen telah menunjukkan kekuatan bertarungnya di depan Gunung Zenyao, dan Namong Kaitai tidak tahu berapa tingkat kekuatan bertarung Lu Chen. Meski begitu, Namong Kaitai tidak mempercayainya, dan hanya mengira Gao Hai sedang menyombongkan diri. 1 yuan di alam Xiantai hanyalah tingkat terendah dari alam Xiantai, yang mencakup seluruh alam Xiantai. Siapa yang tertipu? Patriark Namong, karena saya di sini, mari bergabung dalam pertempuran. Lu Chen melihat ke medan perang di alam Xiantai. 70 hingga 80 ribu orang saling bertarung, dan dia merasakan tangannya gatal tak tertahankan. Bos ikut berperang,
dan saya ikut bertempur. Dan saya, duo tinggi dan pendek juga mengatakan hal yang sama. Kamu, jangan menyusup, kamu sudah berada di alam abadi, kamu tidak bisa memasuki medan perang alam Xuanming, kamu hanya bisa pergi ke medan perang alam abadi. Namong Kaitai mengerutkan kening, dan berkata dengan marah, tetapi kalian semua Siantai 1 Yuan, bergabung dengan medan perang Siantai, kalian bahkan bukan sebuah meriam, mengapa itu perlu? Aku berjanji aku bukan umpan meriam, kata Lu Chen. Saya juga, dan saya, dua orang yang tinggi dan pendek juga dengan cepat setuju. Namong Kaitai melihat bahwa ketiganya Lu dan Chen penuh semangat juang dan tekad, jadi dia tidak punya pilihan selain berkata, kamu bisa ikut berperang, tapi kamu tidak bisa terburu-buru ke depan, kamu hanya bisa bertarung melawan peringkat lebih rendah dari alam negeri dongeng klan monster. Patriark Namong, jika saya mengalahkan pasukan Yao Zu Realem Siantai, apa yang akan terjadi? Lu Chen bertanya, dua konsekuensinya, yang pertama adalah klan monster dikalahkan, dan yang lainnya adalah kamu diburu. Kata Namong Kaitai terus terang. Benar saja, tidak ada bedanya dengan tempat lain, itu semua rutin. Patriark Namong harus melindungiku, aku tidak ingin dikejar dan dibunuh oleh klan monster yang kuat. Lu Chen tertawa, melompat, langsung melintasi medan perang alam Xuanming, memasuki medan perang alam Siantai, dan bergabung dengan kelompok pertempuran. Apa maksudnya? Namong Kaitai bingung, menoleh kedua orang yang tinggi dan pendek dan bertanya. Bos ingin menghancurkan pasukan lawan. Kalau begitu, bosnya akan dikejar dan dibunuh oleh monster kuat. Yang tinggi dan pendek menjelaskan satu demi satu. Namong Kaitai tertawa, tidak setuju. Keduanya tinggi dan pendek tidak repot-repot menjelaskan lagi kepada Namong Kaitai. Mereka melayang ke langit satu demi satu dan memasuki medan perang alam Siantai. Namun, mereka juga menerima transmisi suara dari Lu Chen, mereka harus tinggal di kamp murid Namong, mereka tidak diizinkan keluar untuk membunuh musuh, mereka hanya dapat menemukan beberapa monster berpangkat rendah untuk dilawan. Mereka memahami kebaikan Lu Chen, dan Lu Chen tidak ingin mereka mengambil terlalu banyak risiko, jadi dia memerintahkan mereka untuk melakukannya. Mereka baru saja menerobos alam abadi, dan kekuatan tempur mereka belum stabil. Sangat beresiko melawan monster di level menengah. Karena bos meminta kita untuk melawan musuh level rendah, maka saya tidak perlu menggunakan formasi. Gao Hai mengambil tongkat ganda, dan berkata kepada Aisan, aku memiliki keterampilan tempur tingkat surga tingkat menengah, dan sepasang tongkat suci, bahkan jika aku tidak menggunakan lingkaran sihir, aku bisa menyapu semuanya, musuh di peringkat bawah. Saya juga memiliki keterampilan tempur tingkat surga tingkat menengah, tapi sayangnya saya tidak memiliki tongkat suci, hanya tongkat jimat. Aisan menghela nafas, membuka tangannya yang besar, dan jimat yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar, membentuk tongkat jimat, dan kemudian dia tertawa. Namun, kekuatan tongkat jimat akan meningkat seiring dengan peningkatan wilayahku, dan itu tidak lebih baik dari milikmu. Berapa artefak sucinya? Kalau begitu mari kita berkompetisi dan lihat siapa yang membunuh lebih banyak. Gao Hai tertawa, mengambil tongkat ganda dan pergi mencari musuh. Bandingkan, siapa yang takut pada siapa. Aisan juga mengambil tongkat jimatnya dan menindaklanjutinya. Duo tinggi dan pendek memiliki bakat alami yang tinggi, dan mereka memiliki keterampilan tempur tingkat menengah di tangan mereka. Bahkan jika mereka tidak menggunakan formasi dan jimat, kekuatan tempur mereka luar biasa. Dalam waktu singkat, 7 atau 8 prajurit monster mati di tangan yang tinggi dan pendek, dan mereka adalah pangkat lebih rendah di alam Siantai, berkisar dari 1 Yuan hingga 3 Yuan. Gao Zai dari keluarga Beiming dan Sorti dari keluarga Simen bisa sebenarnya memiliki kekuatan tempur seperti itu tanpa menggunakan formasi dan jimat. Ini benar-benar bagus, jauh lebih kuat dari anak laki-laki gendutku. Petik 2. Namong Kaitai sangat gembira melihat yang tinggi dan yang pendek memiliki rekor seperti itu. Tetapi pada saat ini, yang tinggi dan yang pendek berpikir bahwa musuh tingkat rendah tidak menantang, dan mereka tidak bisa menikmati membunuh mereka, jadi mereka beralih ke musuh tingkat menengah. Petir. Gao Hai mengambil sepasang tongkat suci, menebas ke kiri dan ke kanan, dan menggunakan keterampilan tempur petirnya, peringkat langit tingkat menengah hingga ekstrim. Setelah bertarung lebih dari 10 ronde, Gao Hai tiba-tiba melakukan gerakan palsu dengan tongkatnya, yang menipu lawan, lalu melakukan gerakan nyata dengan tongkatnya, langsung mengenai kepala lawan. Prajurit Yao Zu itu lengah, dia dipotong dengan tongkat, dan jatuh di tempat.
Oke, posisi 1 Yuan memotong posisi 4 Yuan, dengan potensi besar dan masa depan cerah. Namong Kaitai tidak bisa menahan anggukan kepalanya sebagai pujian ketika dia melihat kekuatan bertarung Gao Hai yang kuat. Meletus. Di sisi lain, Aisan juga kebetulan sedang bertarung dengan prajurit Yao Zu Quaternaire. Dia juga menggunakan teknik pertarungan tingkat surga tingkat menengah, yang sangat kuat dan menghancurkan lawannya. Ledakan, tongkat jimat itu jatuh, dan prajurit monster dengan posisi 4 Yuan itu hancur menjadi kanopi berdarah, dan dia tidak bisa mati lagi. Hei, anak laki-laki pendek itu lumayan, kekuatan tempurnya hampir sama dengan anak laki-laki tinggi. Namong Kaitai memandang Aisan, dan tidak bisa berhenti mengangguk. Setelah memenggal kepala musuh peringkat keempat, duo jangkung dan pendek berhasil melatih tangannya, kepercayaan diri mereka membengkak, dan mereka berbalik mencari peringkat kelima. Bertarung melawan prajurit Yaozu tingkat 5, yang tinggi dan yang pendek tidak bisa menang. Mereka hampir tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Tanpa bantuan lingkaran sihir atau jimat, mustahil untuk menang. Namun, dengan Lu Chen di sini, duo tinggi dan pendek tidak bermaksud menggunakan lingkaran sihir dan jimat, mereka hanya ingin menemukan prajurit monster untuk melatih tangan mereka. Aoshan tidak akan melepaskan kedua hantu perempuan itu, ini bukan tentang hidup dan mati, dan hantu perempuan itu tidak perlu membantu. Begitu hantu perempuan dilepaskan, banyak hal yang menjadi tidak jelas, bahkan akan menimbulkan masalah bagi keluarga Namong. Apa yang akan dipikirkan ras monster ketika mereka melihat ras hantu yang kuat keluar dan membantu umat manusia? Pada saat itu, banyak aturan default yang mungkin dilanggar, yang tidak baik bagi keluarga Namong. Fokus Namong Kaitai selalu tertuju pada duo tinggi dan pendek, dan dia tidak terlalu memperhatikan Lu Chen. Salah satunya, setelah Lu Chen memasuki medan perang, dia tidak tahu kemana dia pergi, dan sulit menemukannya. Kedua, Lu Chen hanyalah satu unit dari Xiantai, meskipun dia lebih kuat dari yang tinggi dan pendek, dia tidak sekuat itu di sana, dan dia tidak akan menampilkan penampilan yang luar biasa di medan perang Xiantai. Bagaimanapun, kekuatan pertempuran kelas atas di medan perang Xiantai Realm lebih tinggi daripada peringkat tinggi, dan sangat mustahil bagi Lu Chen untuk bertarung melawan peringkat tinggi. Ini adalah titik balik bagi dunia Xiantai untuk mencapai tingkat tinggi. Kekuatan tempur peringkat tinggi jauh lebih kuat daripada peringkat menengah, dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh peringkat rendah seperti Lu Chen. Terlebih lagi, ada alam pemurnian dewa setengah langkah di atas Yuan tinggi. Tetapi pada saat ini, ada ledakan seru dari medan perang perbatasan alam Xiantai, dan banyak prajurit monster jatuh ke tanah satu demi satu. Namong Kaitai menoleh untuk melihat, dan langsung terpana. Lu Chen muncul di medan perang perbatasan, dan membunuh para prajurit monster, baik dengan meraih atau meraba, atau meninju atau memukul, di bawah 9 Yuan di Sendai, satu pukulan membunuh, tidak ada monster yang selamat. Ini, Namong Kaitai menggosok matanya, bertanya-tanya apakah dia telah salah menilai orang itu, tetapi tidak peduli seberapa banyak dia menggosok, dia masih melihat Lu Chen. Dia hanya peringkat pertama, bagaimana dia bisa membunuh peringkat tinggi di Xiantai? Bahkan membunuh begitu banyak berturut-turut, curang tidak seperti ini. Kekuatan tempurnya berkali-kali lebih kuat daripada yang tinggi dan pendek. Tingkat kekuatan tempur ini tidak dapat dicapai bahkan pada kondisi pemurnian dewa setengah langkah. Siapa itu, yang hanya peringkat pertama di alam teras abadi, tetapi memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat sehingga dia benar-benar membunuh begitu banyak prajurit tingkat tinggi kita? Dia bukan dari keluarga Namong, dia mungkin berasal dari luar. Siapapun dia ingin mengganggu formasi serangan kita, cepat bunuh dia. Pergi ke posisi 9 Yuan, kecepatannya akan membunuhnya. Di medan perang alam Xiantai, banyak prajurit monster berteriak untuk membunuh Lu Chen. Dalam sekejap, seorang prajurit Yaozu dari peringkat ke-9 Xiantai bergegas keluar, mengangkat pedangnya dan membunuh Lu Chen. 4 naga bertarung. Mengikuti teriakan pelan Lu Chen, 4 nyanyian naga keluar dari tubuhnya, menyebar ke seluruh medan perang. 4 urat naga muncul, 3 besar dan 1 kecil, mereka memandang rendah dunia, tetapi mengepung Lu Chen. Di mata Lu Chen, 4 gambar naga muncul, 1 merah, 1 hijau, 1 kuning dan 1 hitam. Dalam sekejap, kekuatan Lu Chen melonjak, momentumnya luar biasa, seperti dewa naga yang turun ke dunia, memandang rendah dunia dan mengabaikan segalanya. Anomali berbentuk naga, ini adalah pertama kalinya Namong Kaitai melihat tubuh pertarungan Lu Chen,
dan dia sangat terkejut. Anomali berbentuk naga sendiri merupakan anomali yang sangat langka, dan ada 4 naga. Tidak apa-apa jika ini adalah sebuah visi, ini adalah visi yang relatif umum. Jika keempat naga mewakili 4 penglihatan, itu akan menakutkan. Hati-hati, umat manusia itu punya visi. Perhatian, ini adalah anomali berbentuk naga, sangat canggih. Apapun visinya, dia hanyalah orang tingkat rendah di teras abadi, dan pembangkit tenaga listrik tingkat 9 kita akan membunuhnya dengan santai. Masuk akal, di medan perang di alam Siantai, teriakan para prajurit Yaozu keluar satu demi satu. Tangan Tian-Tian, pada saat ini, Lu Chen mengulurkan tangannya yang besar, dan dengan telapak tangannya yang menggenggam, ruang itu runtuh, kekosongannya hancur, dan prajurit monster yang datang untuk membunuh dengan pedang terkunci. Kunci aku, prajurit monster itu terkejut, terkunci dan tidak bisa mengelak, jadi dia mengertakkan gigi dan mengangkat pedangnya untuk menebas dengan seluruh kekuatannya. Bentak, Lu Chen meraih ujung pedang yang sedang menebas dan meremasnya dengan santai, kekuatan pedang itu runtuh dan ujung pedang itu hancur. Kekuatan menggenggamnya belum habis, dan trennya terus meraih dan turun, mengarah ke kepala iblis lawan. Tidak, tidak, tidak. Prajurit monster itu begitu ketakutan hingga jiwanya yang mati membeku, dan wajahnya pucat pasi. Ledakan, kekuatan cengkeramannya jatuh, dan prajurit monster itu terperangkap dalam kanopi darah, yang tersebar di udara. Seorang pejuang dari klan Yao yang menduduki peringkat ke-9 di Sendai tumbang. Bunuh 9 Yuan Sendai dengan satu gerakan. Nangong Kaitai tercengang dan merasa sedikit sulit dipercaya. Bahkan jika Lu Chen memiliki penglihatan, dia tidak akan sekuat itu, bukan? Terlalu menakutkan untuk membunuh monster di tingkat ke-8, meskipun itu adalah bakat seni bela diri, sulit untuk melakukannya. Anak dari ras manusia itu kuat dalam pertempuran, satu posisi 9 Yuan tidak cukup untuk bertarung, jadi kamu perlu mengambil beberapa posisi lagi. Di antara klan iblis, seseorang berteriak demikian. Segera, 7 atau 8 prajurit dari klan monster bergegas menuju Lu Chen satu demi satu, semuanya adalah orang kuat 9 Yuan. Mereka ingin menindas beberapa orang dengan lebih banyak dan mengepung serta membunuh Lu Chen. Namun, tidak ada gunanya, sosok Lu Chen seperti hantu, bergerak secepat embusan angin, berputar-putar di antara 7 atau 8 pembangkit tenaga klan monster. Tangan Fan Tian sering meraihnya, satu persatu, dan sama sekali tidak ada seorang pun yang hidup. Dalam sekejap mata, 7 atau 8 pembangkit tenaga klan monster itu jatuh satu demi satu, mengejutkan penonton. Kekuatan tempur anak ras manusia tidak sesuai dengan wilayahnya, jangan sampai disesatkan olehnya. Ada visi berbentuk naga dan kekuatan tempur yang kuat. Dia adalah bakat seni bela diri umat manusia, jadi kita tidak bisa melepaskannya. Di mana pembangkit tenaga listrik setengah langkah pemurnian dewa kita? Di medan perang, prajurit Yaozu yang tak terhitung jumlahnya menjadi pucat karena terkejut dan berteriak satu demi satu. Saya di sini untuk membunuh harga diri umat manusia ini. Minuman dingin terdengar. Seekor monster datang langsung ke Lu Chen, dengan penglihatan di belakangnya, dengan aura mengerikan dan pembunuh, dia adalah pembangkit tenaga listrik pemurni dewa setengah langkah. Pembangkit tenaga klan monster dengan penglihatan jauh lebih kuat daripada mereka yang tidak memiliki penglihatan, dan mereka juga bisa dikatakan sebagai arogansi seni bela diri. Makan aku dengan pukulan. Orang kuat dari ras monster itu menggeram, dan meninju, pukulannya meledak di angkasa, dan aura terkunci pada Lu Chen. Namun, saat Lu Chen memukul tangan yang menghancurkan langit, dia menghancurkan aura klan monster yang kuat. Mati, saat Lu Chen berhenti minum, dia meraih tinju lawannya dengan tangannya, dan dia akan mematahkan tinjunya dan menghancurkan tinjunya. Cengkeramannya begitu kuat hingga meledakkan seluruh lengan lawan, dan juga mengguncang seluruh tubuh monster itu. Jangan bunuh aku belum menikah. Klan monster yang kuat ketakutan dan memohon belas kasihan, tapi sudah terlambat. Ledakan, tubuh klan monster yang kuat diledakkan oleh kekuatan menggenggam, dan berubah menjadi kanopi darah di tempat, tumpah dari langit. Monster kuat dari ras monster yang setengah langkah menuju alam pemurnian dewa telah jatuh. Ini, terlalu mesum. Bagaimana Lu Chen bisa memiliki kekuatan bertarung sesat seperti itu? Itu hanya posisi 1 Yuan, dan ini akan langsung membunuh setengah langkah dari alam pemurnian dewa, dan ia memiliki kekuatan tempur dari alam pemurnian dewa. Kekuatan tempur anak ini tidak sesuai dengan wilayahnya. Begitu dia besar nanti,
dia pasti akan menjadi karakter yang menakutkan. Untungnya, dia adalah ras manusia yang jenius. Jika dia adalah ras monster yang jenius, itu akan menjadi masalah besar. Saya khawatir saya akan menghancurkannya. Bocah gendut bercampur dengan ras manusia semacam ini di Sekte Xuantiandao, dia benar-benar menemukan harta karun, dia bisa menyebarkannya. Namong Kaitai memandang Lu Chen dengan kaget, meledak dengan berbagai emosi. Manusia Tianjiao memiliki kekuatan untuk memotong setengah langkah untuk memurnikan para dewa, kita tidak bisa meremehkan musuh. Kita tidak boleh melepaskan harga diri umat manusia. Di mana Yao Zu Tianjiao kita? Tidak datang. Kamu tidak bisa bertarung satu lawan satu dengan Tianjiao dari umat manusia. Pergilah ke sekelompok pembangkit tenaga listrik pemurnian dewa setengah langkah, dan kemudian kamu bisa membunuh mereka. Prajurit monster yang tak terhitung jumlahnya dikejutkan oleh Lu Chen, dan mereka semua berteriak agar pembangkit tenaga listrik setengah langkah pemurnian dewa bertarung, dan mereka tidak bisa bertarung dengan tenang jika mereka tidak membunuh Lu Chen. Sesaat kemudian, sejumlah besar pembangkit tenaga klan monster yang setengah langkah untuk memurnikan para dewa muncul. Mereka membuang pertempuran awal dan datang mengepung Lu Chen satu demi satu. Lu Chen, ada terlalu banyak lawan yang kuat, cepat mundur. Melihat situasinya berbahaya, Namong Kaitai tidak terlalu peduli lagi. Dia mengangkat esensi sejatinya dan meneriaki Lu Chen, dan suaranya menyebar ke seluruh medan perang. Kamu terlalu menonjol dari garis depan. Begitu kamu dikepung, kamu akan mati tanpa tempat untuk mati. Segera mundur dan kembali ke garis depan kita. Kami dapat membantumu melawan serangan mereka. Kembalilah dulu lalu bicara, kamu bisa bertarung lagi perlahan. Di depan garis pertempuran, murid-murid Namong yang tak terhitung jumlahnya dari tahap abadi memanggil Lu Chen. Lu Chen berada dalam bahaya sendirian, dan berada terlalu jauh dari jangkauan pertempuran mereka. Jika Lu Chen tidak mundur tepat waktu, mereka tidak akan dapat mendukung mereka. Lagi pula, mereka juga terjerat oleh musuh dan tidak bisa membagi pasukannya untuk menyelamatkan orang. Berhentilah melolong, bosku punya ukuran sendiri, bukan giliranmu yang membujuknya untuk berhenti. Itu benar, bosku sengaja masuk jauh ke dalam kelompok musuh. Nanti, kamu akan melihat pemandangan spektakuler dari mayat iblis yang berebut untuk jatuh. Suara kedua orang itu, tinggi dan pendek, mengejutkan banyak orang. Yang lain membujuk Lu Chen untuk segera mundur, tetapi keduanya yang tinggi dan pendek menyuruh yang lain untuk tidak membujuk mereka, sungguh bodoh. Apa yang kalian berdua katakan, apakah kalian ingin membunuh Lu Chen? Namong Kaitai sedikit kesal, jam berapa keduanya yang tinggi dan pendek benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu, dan segera membuka mulut untuk memarahi mereka. Patriark Namong, bos saya sangat kuat dan galak, Anda dapat yakin. Patriark Namong, ketika bosku menembus pasukan klan monster di teras abadi, kamu hanya perlu mencegah pembangkit tenaga klan monster mengejar dan membunuh mereka, lalu menunggu kemenangan dalam pertempuran. Yang tinggi dan yang pendek tidak menganggapnya serius, dan mereka sangat percaya diri pada Lu Chen. Bagaimana bisa Anda tidak percaya diri? Setiap kali Lu Chen memasuki kelompok musuh, itu memiliki tujuan, dan itu jelas bukan tindakan kematian. Setelah Lu Chen menggunakan keterampilan membunuh kelompoknya, seluruh langit akan berlumuran darah, monster yang tak terhitung jumlahnya akan dibantai, dan pasukan monster akan menderita kerugian besar dan melarikan diri dalam kekalahan. Kamu, Namong Kaitai belum pernah melihat Lu Chen menunjukkan kekuatannya, jadi dia tentu saja tidak mempercayai omong kosong orang tinggi dan pendek, dan sangat marah. Karena Lu Chen di sana membuang-buang waktu dan berhasil dikelilingi oleh pembangkit tenaga klan monster yang tak terhitung jumlahnya, memotong rute pelariannya dan jatuh ke dalam situasi putus asa. Kalian melakukan kesalahan, Lu Chen sudah berakhir. Namong Kaitai menghentakkan kakinya dengan marah, tetapi karena aturan medan perang, dia tidak bisa menyelamatkan Lu Chen dan sangat cemas. Lu Chen adalah bakat langka dalam seni bela diri, jika dia mati seperti ini, itu akan menjadi kerugian besar bagi umat manusia. Untuk menyanjung Lu Chen, keduanya tinggi dan pendek bisa mengatakan apa saja, mereka hanyalah bajingan kecil yang membunuh ribuan pisau. Hal yang sama juga berlaku pada Lu Chen. Dia jelas masih punya sedikit waktu untuk tidak mundur, tapi karena kekuatan tempurnya yang kuat, apakah kamu ingin melawan 10.000 dengan satu musuh? Tidak ada orang yang cukup berani untuk menjadi begitu berani. Tidak apa-apa sekarang, cepat saja, kamu tidak bisa menariknya meski kamu mau,
bersiaplah untuk dikocok menjadi kuah daging. Anak muda, betapa impulsifnya. Jika saya tahu bahwa Lu Chen impulsif, saya tidak akan membiarkan dia pergi ke medan perang. Saat Namong Kaitai memukuli dadanya dan menghentakkan kakinya, terdengar teriakan dingin dan kilatan cahaya pedang dari medan perang di alam Xiantai. Galaksi, menyapu pedangnya, gua iblis bergetar, sebagian ruang runtuh, sebagian kekosongan terpotong, dan cahaya pedang menyatu dengan kekosongan. Bila pedang yang tak terhitung jumlahnya terpotong dari kehampaan, bersinar seperti bintang yang tak terhitung jumlahnya, membentuk galaksi yang berputar ke bawah, menutupi alam semesta abadi, dan membunuh semua makhluk hidup. Dengan radius ribuan kaki, semuanya dalam jangkauan ujung pedang, ratusan monster kuat semuanya terkunci dalam sekejap. Kamu benar-benar mengunciku. Aku juga terkunci. Tidak bagus, ini adalah teknik pembunuhan kelompok, dan peringkatnya sangat tinggi. Jika kamu tidak mematahkan skill tempur ini, kami pasti akan mati. Semua orang memukul dengan seluruh kekuatan mereka dan memotong ujung pedangnya. Jika tidak, mereka tidak akan bisa menyelamatkan nyawa mereka. Klan monster kuat yang terkunci itu meraung satu demi satu, bertarung mati-matian, semua senjata mereka dilepaskan, dan mereka bergabung untuk menyerang, mencoba menghancurkan ujung pedang, dan melarikan diri dari keterampilan pertempuran galaksi yang menakutkan. Ujung pedangnya jatuh, dan kekuatan pedangnya sangat mengerikan. Itulah teknik perang galaksi, peringkat surgawi tingkat menengah, hanya satu gaya pembunuhan kelompok, kekuatannya menakutkan, dan banyak membunuh. Jika Anda ingin selamat dari Sungai Bintang Lu Chen, Anda harus menjadi orang yang kuat di alam dewa pemurnian, atau memiliki tingkat keterampilan tempur yang sama. Jika Anda ingin menebas ujung pedang Beng Xinghe, Anda harus memiliki senjata tingkat senjata suci tertinggi, dan Anda harus bekerja sama untuk menyerangnya. Sebab, pedang yang digunakan Lu Chen merupakan senjata suci tingkat atas, berkualitas tinggi dan sangat sulit dihancurkan. Ledakan, ujung pedang jatuh, dengan radius ribuan kaki, semua senjata hancur, semua tubuh iblis terpotong, dan tenda darah yang tak terhitung jumlahnya meledak, menodai udara menjadi merah. Banyak tunggul dan tubuh patah terbang secara horizontal, berjatuhan satu demi satu seperti hujan. Adegan itu spektakuler dan tragis, mengguncang seluruh medan perang. Tak satu pun dari ratusan pembangkit tenaga listrik pemurnian dewa setengah langkah Yao Zhu yang selamat, dan mereka semua jatuh. Bosnya perkasa, melihat Lu Chen memamerkan kekuatannya lagi, Gao Hai sangat bersemangat hingga dia berteriak dengan penuh semangat. Lu Chen perkasa, gunung yang rendah sangat bersorak, yang jauh lebih pintar daripada laut tinggi. Di tempat kejadian, masih banyak murid Namong yang belum mengenal Lu Chen. Siapa yang tahu kalau mereka disebut bos? Nama bos harus dipanggil, agar nama bos bisa tersebar ke seluruh keluarga Namong. Benar saja, sesaat kemudian, terdengar tepuk tangan meriah baik dari langit maupun bumi. Lu Chen perkasa, kekuatan tempur Lu Chen terlalu mengejutkan. Dengan satu pedang, dia bisa menghancurkan ratusan alam pemurnian dewa setengah langkah. Tidak mungkin melakukannya di bawah alam kesengsaraan surgawi. Terlebih lagi, Lu Chen hanya satu yuan di alam teras abadi. Kekuatan tempur yang tak tertandingi ini membuat kebanyakan orang para murid Namong mengaguminya dengan tulus, sehingga mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Pada saat ini, tidak hanya murid Namong yang terkejut, tetapi semua prajurit monster juga sangat terkejut. Di atas alam teras abadi, ahli alam pemurnian Dewa Yao Zhu dan ahli alam kesengsaraan surgawi semuanya memperhatikan Lu Chen di bawah. Bahkan monster adidaya yang mengawasi seluruh pertempuran di langit memperhatikan Lu Chen. Namun, klan monster terkuat tidak berbicara. Meskipun pasukan Xiantai menderita kerugian besar, mereka belum runtuh, dan mereka masih memiliki kekuatan untuk membunuh Lu Chen. Hancurkan harga diri klan dan balas dendam klan. Di medan perang alam Xiantai, klan monster kuat yang tak terhitung jumlahnya sangat marah sehingga mereka bergegas menuju Lu Chen satu demi satu, ingin menghancurkan Lu Chen dengan putus asa. Inilah yang diinginkan Lu Chen, dan itu juga merupakan tujuan utama Lu Chen. Lu Chen maju ke garis pertempuran dan memasuki kelompok musuh sendirian, untuk menarik kekuatan tempur kelas atas dari alam negeri dongeng ras monster, dan kemudian menggunakan keterampilan tempur galaksi untuk membunuh kelompok tersebut. Selama sejumlah besar pasukan tempur kelas atas dimusnahkan, pasukan alam abadi Yao Zhu akan runtuh, jadi pertempuran ini sama dengan yang terjadi di sarang setan, dan keseimbangan kemenangan akan condong ke arah keluarga Namong.
Lu Chen melangkah keluar dari langkah ringan, mengangkat pedangnya untuk berkorban ke galaksi, selangkah demi selangkah, satu pedang di ketinggian 1000 kaki, seperti dewa pembantai yang turun ke dunia, membunuh semua makhluk hidup, memusnahkan segalanya. Banyak prajurit tingkat tinggi dari ras monster terbunuh, dan sejumlah besar alam pemurnian dewa setengah langkah berjatuhan. Ada ledakan terus-menerus di udara, dan kanopi darah yang tak terhitung jumlahnya bermekaran, mewarnai ruang menjadi merah, dan mayat iblis berjatuhan seperti hujan. Adegan menjadi semakin spektakuler, musuh dan kami hampir lupa bertarung, semua orang hampir menyaksikan medan perang di alam Xiantai, menyaksikan Lu Shen menunjukkan kekuatannya, dan menyaksikan anak laki-laki tercantuk di antara penonton. Setelah lusinan serangan pedang, sebagian besar kekuatan tempur kelas atas dari pasukan alam Yaozu Xiantai dimusnahkan, dan yang selamat ketakutan dan melarikan diri ke segala arah, menjauh dari tukang daging mesum yang memotong monster seperti ayam. Kekuatan tempur kelas atas ditembus, dan kekuatan tempur kelas atas keluarga Namong menjadi kuat. Seluruh pasukan Yaozu di alam Xiantai tidak dapat bertarung lagi dan segera pingsan. Membunuh mereka semua, Lu Chen mengangkat pedang suci, mengangkat tangannya, dan memimpin murid-murid Namong untuk membunuh pasukan yang kalah. Pada saat ini, Lu Chen dikelilingi oleh 4 naga, dan 4 warna lampu merah, kuning, hijau, dan hitam bersinar seperti dewa naga yang turun ke dunia, bersinar selama berabad-abad, memandang rendah dunia. Pada saat ini, banyak murid Namong yang sangat memuja Lu Chen, dan lebih memujanya. Lu Chen, dengan hanya satu peringkat di teras abadi, tidak hanya tak terkalahkan di level yang sama, tetapi juga secara langsung menembus puluhan ribu pasukan di teras abadi ras monster dengan kekuatannya sendiri, sangat mengejutkan musuh dan kami, di seluruh medan perang. Hanya saja jenis kejutan kedua belah pihak berbeda, umat manusia memujanya, dan ras monster membencinya. Terutama pasukan alam pemurnian dewa dan alam kesengsaraan surgawi dari Yaozu, ketika setiap orang kuat memandang Lu Chen, mereka semua melontarkan kemarahan yang tak ada habisnya. Setiap pembangkit tenaga monster siap bergerak, ingin turun sekarang dan menghancurkan kesombongan manusia itu. Setiap pembangkit tenaga klan monster sedang menunggu perintah dari pembangkit tenaga klan monster di atas langit. Tanpa perintah yang terkuat, Wu Yao berani bertindak dan melanggar aturan medan perang tanpa izin. Konsekuensinya bukanlah sesuatu yang semua orang mampu tanggung. Dan Yaozu yang paling kuat agak pengecut, ragu-ragu, dan jauh lebih tidak tegas dibandingkan Yan Tuo dari Gua Setan. Tuanku, tolong beri saya perintah, biarkan saya menunggu dan hancurkan Tianjiao umat manusia. Tianjiao manusia itu terlalu kuat dan memiliki terlalu banyak potensi, jadi dia tidak boleh tinggal. Begitu dia besar nanti, dia akan menjadi musuh kuat klan monsterku. Tianjiao dari umat manusia, tak terkalahkan di level yang sama, jika aku tidak bergerak, pasukan di alam abadi akan musnah. Wilayah Tianjiao umat manusia terlalu rendah. Bahkan jika dia tidak terkalahkan di level yang sama, kekuatan tempurnya terbatas. Saya akan turun dan membunuhnya. Pembangkit tenaga klan monster yang tak terhitung jumlahnya memandang klan monster yang terhormat di atas langit, memohon perintah dan mendesak satu demi satu. Ini, Yang Mulia Yaozu mengerutkan kening, dan akhirnya tidak berani mengeluarkan perintah yang melanggar aturan medan perang. Murid-murid Namong di medan perang alam pemurnian dewa dan alam kesengsaraan surgawi. Mendengarkan perintah tersebut, tidak peduli berapa banyak mereka membayar, mereka tidak akan membiarkan klan monster yang kuat turun. Setelah Namong Kaitai memberi perintah, dia melompat ke langit, menghadapi Yang Mulia Yaozu, dan dengan tegas mengancam, ada aturan di medan perang. Tingkat kekuatan tempur ditentukan dengan jelas, dan tidak dapat dilanggar. Jika tidak, maka akan terjadi perang skala penuh. Kamu dan aku akan bertarung. Ayo kita bertarung di sini. Namong Kaitai, bantuan asing yang Anda undang terlalu kuat. Dia bukan milik medan perang alam Xiantai, dia harus pergi ke medan perang alam dewa. Yang Mulia Yaozu berkata dengan dingin. Peraturan medan perang, alam apa yang ada di medan perang yang sesuai? Namong Kaitai tidak sopan dan langsung menjawab. Di mana saya bisa menemukan seniman bela diri yang begitu kuat? Kata Yang Mulia Yaozu dengan marah. Itu masalah ras monstermu. Ras manusia kita tidak melanggar aturan medan perang. Kamu harus menerima kenyataan ini. Kata Namong Kaitai. Kecelakaan hari ini, saya tidak bisa menerimanya. Kata Yang Mulia Yaozu. Itulah mengapa kalian ras monster tidak boleh kalah. Namong Kaitai berkata dengan dingin, namun,
tidak ada gunanya jika kamu tidak mampu untuk kalah. Pasukan alam Siantai kamu telah runtuh. Jika kamu terus bertarung, rakyatmu hanya akan semakin banyak mati. Pada akhirnya, itu akan berakhir pada kekalahan yang membawa malapetaka. Akui kekalahan, ambil kembali pasukanmu, jangan keluar dan berkeliaran jika tidak ada urusan. Yang Mulia Yaozu mengerutkan kening, wajahnya gelap dan tidak yakin, ragu-ragu. Tentu saja dia ingin membunuh kejeniusan umat manusia, tapi dia tidak ingin melanggar aturan medan perang, apalagi bagaimana caranya kalah perang, dia punya banyak keraguan di hatinya. Karena Yang Mulia sedang dalam masalah, izinkan saya menunggu untuk bertindak mandiri. Saya di sini untuk melanggar aturan medan perang. Saya akan menanggung konsekuensinya sendiri. Lagi pula aku juga sama, aku tidak bisa membiarkan Ras Tianjiao meninggalkan gua iblis hidup-hidup. Pembangkit tenaga klan monster yang tak terhitung jumlahnya berteriak satu demi satu, siap bergerak. Sudah ada orang yang ingin menerobos blokade murid-murid Namong, dan ingin turun untuk mengejar dan membunuh Lu Chen, tetapi Yang Mulia Yaozu tetap diam dan membiarkannya pergi. Pada saat ini, di medan perang di alam Siantai, Lu Chen tiba-tiba mengeluarkan teriakan dingin. Dengarkan aku, para goblin di atas, selama satu goblin turun, aku akan segera turun, membunuh pasukanmu di dunia bawah kegelapan, dan membantai pasukanmu di tanah. Begitu pernyataan ini keluar, penonton meledak, menyebabkan monster kuat yang tak terhitung jumlahnya menjadi marah. Segera, beberapa monster kuat mengancam, anak manusia, jika kamu berani melanggar aturan medan perang, kamu tidak mampu menanggung akibatnya. Cih, kalau berani langgar, aku berani. Kalau ada konsekuensinya, kita tanggung bersama, dan kalau ada kambing hitam, kita tanggung bersama. Kalau tidak percaya, cobalah. Petik 2. Lu Chen terus berkorban kepada Xing He dengan pedangnya, sambil membunuh monster itu, dia menjawab, jika kamu memiliki kemampuan, kamu juga turun dan membantai pembela kota kami. Benar saja, ledakan ini membungkam pembangkit tenaga monster itu di tempat. Bagaimana cara membantai murid-murid Namong yang membela kota? Kota pertahanan memiliki panah aura. Begitu mereka mendarat di kota pertahanan, hujan panah aura akan membuat mereka pusing. Dan pembangkit tenaga listrik keluarga Namong tidak hanya untuk dipamerkan, dengan bantuan panah energi spiritual, mereka dapat membunuh mereka semua tanpa meninggalkan tempat untuk mati. Tapi anak manusia jahat itu bisa langsung turun dan membunuh pasukan darat. Mereka secara langsung, ada 5 atau 6 juta monster di tanah, semuanya adalah petarung di alam Tiangang, dan mereka sama sekali tidak mungkin menjadi lawan dari anak manusia. Jika mereka memaksa anak ras manusia itu untuk terburu-buru dan menjatuhkan anak ras manusia itu akan menjadi masalah besar. Anak laki-laki ras manusia memiliki keterampilan membunuh kelompok yang tidak normal. Ribuan pasukan darat tewas dalam satu serangan. Bagaimana kerugian ini bisa ditanggung? Terlebih lagi, mereka tidak berani turun untuk mengejar mereka. Mereka menyerah, dan orang-orang kuat dari keluarga Namong juga menyerah. Ketika saatnya tiba, akan terjadi huru-hara di darat, dan akibat dari pertempuran itu sendiri akan menghancurkan seluruh pasukan di darat. Pada saat ini, Yang Mulia Yaozu menjadi cemas. Melihat Lu Chen memimpin kerumunan untuk mengejar dan membunuhnya, lebih dari separuh pasukannya di alam abadi telah hilang. Menurut aturan medan perang, jika salah satu sisi medan perang benar-benar jatuh, perang bisa diakhiri. Jika tidak, pemenang berhak turun dari medan perang dan membantai petarung kelas bawah. Namamu Lu Chen, Yang Mulia Yaozu bertanya. Itu Lao Su. Lu Chen membunuh dan menyerang pada saat bersamaan. Kamu, Yang Mulia Yaozu gemetar karena marah, dan berteriak dengan marah, tunggu, saya akan kembali dan mengeluarkan perintah berburu. Selama kamu masuk ke gua iblis manapun, kamu akan menjadi orang pertama yang dilenyapkan oleh Yaozu kita. Meskipun Yang Mulia Yaozu sangat marah, dia tetap tidak berani melanggar aturan medan perang, dan mengejar dan membunuh Lu Chen apapun konsekuensinya. Jangan khawatir, aku akan mundur selama 10.000 tahun, dan aku tidak akan pernah memasuki gua iblis. Lu Chen tertawa terbahak-bahak sehingga wajah Yang Mulia Yaozu menjadi gelap, dan semua orang kuat Yaozu menabrak 10.000 kuda lumpur rumput di dalam hati mereka. Tarik pasukan. Yang Mulia Yaozu tidak punya pilihan selain membuat keputusan seperti itu. Dengan perintah, semua pasukan klan monster mundur dari medan perang satu demi satu, dan mundur ke kedalaman gua monster. Namun, pasukan di kedua sisi memiliki basis budidaya,
jadi bukan berarti mereka bisa mundur dengan aman jika mundur. Setelah mundur, formasi akan menjadi kacau, kekuatan tempur secara keseluruhan akan turun, dan semua pasukan akan berada dalam bahaya. Adapun murid-murid keluarga Namong yang telah mengalami banyak pertempuran, tentu saja mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk memburu dan menghajar anjing tersebut di dalam air. Murid-murid Namong menghancurkan pasukan Yaozu yang hancur, dan langsung masuk, membunuh pasukan besar Yaozu dengan darah mengalir ke sungai, kehilangan lebih dari setengahnya, dan secara serius melukai vitalitas mereka. Di antara mereka, Lu Chen adalah orang yang paling banyak membunuh. Dia membunuh lebih dari separuh pasukan alam abadi Yaozu dengan satu pedang, membuat Yaozu sangat membencinya.